Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'dah, la haula wa la quwwata illa billah. Saudara-saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah bisa bertemu kembali senantiasa dalam rangka wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling menyampaikan pesan balighu anni walau ayah, usi wa iyyakum, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Saya berpesan kepada diri saya sendiri dan merangkak membenahi diri demi ridho ilahi, dan tidak lupa semoga bermanfaat kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku rahimakumullah, kehidupan ini atau perjalanan hidup ini tentu sesuatu yang mau nggak mau harus kita lalui, kita hadapi dalam rangka kita menggapai yang namanya kesuksesan. Setiap kita pasti itu menjadi dambaan, entah secara sukses skala kecil, skala besar, lebih-lebih sukses dalam rangka menggapai tujuan hidup, yaitu mencari ridha Allah dan mencari negeri akhirat, yaitu surganya Allah. Ini mau nggak mau kita harus lalui yang namanya proses. Setiap segala sesuatu butuh proses, termasuk dalam rangka kita menggapai kesuksesan itu. Jadi taruhlah sukses dalam bidang bisnis misalnya. Bagi seseorang yang menginginkan untuk jadi orang ahli bisnis, jadi orang jutawan atau miliarder, tentu mau nggak mau harus melalui proses yang tidak mudah, yang tidak sebentar, yang lama, harus ulet, harus dengan segala cara bagaimana agar supaya apa yang dia idam-idamkan sebagai jutawan, sebagai miliarder itu tergapai. Tentu sekali lagi ini butuh proses yang harus kita lalui. Atau yang lain misalnya kita mendambakan dengan apa yang namanya sebagai orang alim misalnya. Jadi harus getol, belajar terus, mutolaah, ngaji kemana-mana, kepada Kiai A, kepada Kiai B, memperkaya perbendaharaan ilmiah, perbendaharaan wacana, wawasan. Dan ini pasti dan harus kita lalui dengan telaten, tekun, sabar, sedikit demi sedikit, nanti pada akhirnya akan tercapailah dengan yang namanya orang alim, orang yang pintar dalam bidang agama. Karena sudah masuk dalam ungkapan, tidak ada satupun di dunia orang yang dilahirkan langsung dalam kondisi alim. Yang ada adalah la ta'lamuna syai'an, kita dalam kondisi yang tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa. Maka menuju bisa apa-apa, tahu apa-apa, ini butuh proses dan kita harus mau menjalaninya. Atau yang lain misalnya kita mau jadi orang yang berkepribadian, orang yang takin, orang yang punya jiwa yang bersih, maka harus kita lalui proses untuk menuju jiwa yang bersih. Senantiasa kita introspeksi diri, senantiasa membersihkan hati dalam rangka benar-benar apa yang kita harapkan untuk hatinya bersih, hatinya yang selamat ini tercapai. Dan pada puncaknya setiap kita harus punya keinginan untuk menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa, yang patuh kepada Allah,
menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Terus kita upayakan untuk semaksimal mungkin untuk senantiasa untuk meningkatkan peringkat persentase tentang keimanan kita, ketakwaan kita di sisi Allah. Karena ini satu karakter, satu kepribadian, satu peringkat yang pasti akan bawa kebahagiaan kita, yaitu andaikan kita menjadi orang yang muttaqi. Dari sekian banyak keinginan itu semua sekali lagi melalui proses sedikit demi sedikit demi sedikit. Bisa jadi orang yang muttaqin harus teliti perintah Allah yang mana, larangan Allah yang mana, dan kita harus memahami keilmuannya. Terus kita gali, terus kita praktekkan, terus kita introspeksi diri hati kita, bagaimana agar supaya senantiasa dijauhkan dari penyakit-penyakit hati. Lantas kita hiasi dengan sifat-sifat yang terpuji. Itu terus kita upayakan, terus kita usahakan. Karena memang cita-cita kita untuk menjadi orang yang bersih hatinya, orang yang muttaqin orang. Dan segala apa yang kita harapkan, sekali lagi apa? Harus proses. Ini kenapa saya tekankan, karena secara manusiawi, kita sebagai manusia, itu sudah menjadi karakternya, senangnya itu tergesa-gesa. Senangnya sesuatu yang instan, yang simsalabim, maunya itu nggak mau proses, taunya langsung jadi. Nah itulah, ini harus kita gempur sifat ini. Dan kita juga tahu bahwa diabadikan dalam Quran, beliau Nabi sendiri juga begitu. Beliau Nabi sempat juga ingin tergesa-gesa untuk menerima wahyu, hendaknya Quran langsung datang sekaligus atau tidak melalui proses yang panjang yang sampai 22 tahun lebih, sampai ditegur wala ta'jal bil Qur'an min qabli ayyuda ilaika wahyu. Sekali lagi, kembali lagi, kita sebagai manusia sudah diberi karakter oleh Allah, kita wa kana al-insanu ajula. Manusia itu pada umumnya punya sifat namanya tergesa-gesa. Nah, artinya nggak mau proses. Taruhlah misalnya kita kalau melihat orang yang kaya, yang kita bayangkan enaknya ya dari orang kaya itu, dia mau kemana saja, keturutan, mau beli ini keturutan, dia yang dibayangkan enaknya. Nggak tahu prosesnya dulu dengan segala perjuangan, kesengsaraan, dengan segala rintangan, tantangan sampai dia menjadi benar-benar sukses sebagai orang kaya. Itu nggak mau dilihat, nggak mau melakukan proses itu. Makanya kita harus sadar tentang ini, sadar bahwa proses ini sesuatu yang sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi ketetapan Allah, dan kita tahu sendiri segala apa yang dikehendaki Allah itu proses. Meskipun Allah nggak sulit menjadikan kun fayakun instan, sesuatu jelas bagi Allah tidak sulit, sangat mudah bagi Allah. Tapi kenapa Allah dalam membuat sistem dalam kehidupan ini pasti memakai yang namanya sistem proses, melalui perjalanan. Kita dijadikan sebagai manusia yang sampai umur sekian. Coba kita bayangkan, mulai dari kita proses dulu waktu masih dalam bentuk air mani, kemudian dalam menjadi darah, kemudian daging, kemudian sampai berproses dalam perut 9 bulan 10 hari, bahkan ada yang lebih. Kemudian kita dilahirkan dalam kondisi yang tidak bisa apa-apa, dan terus kita bisa lihat apapun Allah menjadikan sunatullahnya itu melalui proses. Oleh karena itu, sekali lagi saudara-saudaraku, hendaknya di saat kita mengharapkan sesuatu, di saat kita bercita-cita seperti ini, marilah proses ini kita lalui, dan tentu dengan ulet, tentu dengan sabar, tentu dengan telaten, sampai kita benar-benar tercapai apa yang kita harapkan. Sekali lagi, ini harus kita pegang teguh, biar kita tidak putus asa di tengah jalan, biar kita tidak sesegera mungkin menimbulkan bahwa oh ini ternyata sulit, kita nggak bisa ke situ,
oh ini ternyata bukan bakat saya. Jangan sampai ada ungkapan itu. Karena kita oleh Allah diberi potensi untuk segala apa yang kita harapkan itu tercapai. Hanya saja kebanyakan tidak ulet menjalani proses, tidak sabar menjalani perjalanan ini. Karena itu, marilah dengan modal kita punya niatan, kemudian kita tahu arah dan tujuan kemana apa yang kita harapkan ini, tentunya dalam tujuan hidup ini yang pada prinsipnya paling prinsip adalah, dan kemudian kita benar-benar menjalani proses ini sesuai dengan prosedur, sesuai koridor tentuan dari Allah. Di antara adalah kita harus bertakwa, harus menjalankan perintah, menjauhi larangan, terus kita lalui, dan terus dengan upaya, dengan segala cara, terus dengan semangat sampai Allah benar-benar mengabulkan dengan tujuan yang mulia ini. Ya, makanya sekali lagi semoga apa yang saya sampaikan ini, pencerahan kita, akhirnya kita tidak gampang putus asa, kita tidak gampang gagal di tengah jalan. Kita sering dengar ungkapan kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Mungkin saat ini belum tercapai, usaha lagi, besoknya lagi, besoknya terus sampai. Dan kita harus sadar, coba sejenak kita renungkan, mereka orang yang sudah sukses ekonominya, bisnisnya, nama baiknya, karakternya, kepribadiannya, segala yang kita anggap sukses semua itu semuanya proses dan pasti menghadapi tantangan yang luar biasa. Semakin tinggi derajatnya, semakin tinggi kesuksesannya, semakin berat tantangannya. Itu sudah menjadi satu pakem, sudah menjadi satu konsep dalam kehidupan ini. Karena itu, marilah dalam perjalanan hidup ini kita harus sadar, mau melalui proses untuk menempuh tujuan kita. Puncaknya yaitu tujuan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.